Vika, filtrasi itu apa, Vika? Proses yang terjadi di glomerulus. Proses yang terjadi di glomerulus. Yang terjadi di glomerulus, filtrasinya itu diapain? Yang diapa-apain itu apa? Jadinya apa? Ya. Cairan yang tersaring ditampung oleh simpai Bowman. Simpai Itu, Pak. Bowman. Yang disaring apa, Cairan Vika? Yang disaring apa? Apa yang disaring? Apa yang disaring ya kira-kira? cairan hasil penyaringan tersebut disebut sebagai filtrasi, tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalsium, kalium, kalsium, dan klor. Itu kan hasil Ini penyaringan ya, Vika ya. Saya tanya iya, yang Pak. disaring apa? Hasilnya itu. Terus yang disaring apa? Air, Pak. Yang disaring air. Ya. Oke, yang disaring air. Trisna tadi ya, Trisna Enu yang ngomong air ya. Ya. Betul. Oh ya, oke. Teman-teman, ini Trisna Enu ngomong yang disaring pada proses tahap filtrasi ini, menurut Trisna Enu katanya air. Kalian setujukah semuanya? Yang disaring katanya air. Setuju? Darah, Pak. Oh iya, betul. Yang disaring itu darah, bukan air, tapi darah kita itu yang disaring. Jadi setiap detik darah kita itu dipompa oleh jantung mengalir ke seluruh tubuh. Ya, pada saatnya itu dia bisa mengalir melalui ginjal kita ya. Sewaktu mengalir ke ginjal, saat dia melewati nefron, tepatnya di bagian glomerulus, dia itu disaring. Nah, hasil penyaringannya tadi seperti yang dikatakan oleh Vika, tadi banyak sekali, tapi masih ada zat seperti asam amino, ini protein, dan ada glukosa yang masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, semua tadi yang disebutkan oleh Vika tadi disebut dengan urin primer ya, dengar-dengar disebut dengan urin primer. Nah, urin primer ini kenapa disebut primer? Karena dia masih ada bahan-bahan yang masih diperlukan oleh tubuh, sehingga eman kalau dibuang. Nah, maka pada proses berikutnya, ya, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh ini akan diserap kembali ya oleh ke tubuh kita. Diserap kembali ya. Bahasa Inggrisnya diserap kembali itu apa ya? Apa ya bahasa Inggrisnya diserap kembali? Ya. Bahasa Inggrisnya diserap kembali apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya? Halo? Oh, nggak ada ini yang Reabsorpsi. iya, betul. Reabsorpsi. Iya. Oke. Jadi tahap berikutnya disebut dengan reabsorpsi. Ya, coba tak tunjuk saja daripada kelamaan. Oke, coba Zulafan. Ada enggak Zulafan? Zulafan?
Ada ndak Julafan? Halo Julafan. Wes. Nah, ngerjoin terus udah ditinggal lunga. Ya, rumangsane gurune ora ngerti. Julafan hilang Iya, Pak. Julafan. Kemana aja Julafan kok lama responnya? Tadi makan dulu, Pak. Oh, makan dulu. Sudah selesai belum makannya? Udah, Pak. Oh, sudah. Ya, wes. Coba tolong dijelaskan apa yang terjadi pada proses reabsorpsi ya. Silakan Julafan, reabsorpsi apa yang terjadi? Ayo Julafan. Silakan Julafan. Yuk Julafan. Halo. Iya, Pak. Coba ceritakan. Reabsorpsi adalah cara di mana tubuh menyerap zat yang diperlukan oleh tubuh, misalnya garam, protein yang masih dalam bentuk albumin menjadi amonia dan protein dan cairan lain yang diperlukan badan. Hasilnya apa Julafan? Hasil dari proses reabsorpsi? Hasilnya apa ya? Ada yang bisa bantu Julafan? Urin sekunder, Pak. Iya, hasilnya urin sekunder. Jadi saya ulangi, pada proses reabsorpsi bahannya adalah urin primer. Ya, bahannya urin primer. Kemudian terjadi reabsorpsi, nanti hasilnya adalah urin sekunder. Bedanya dengan urin primer, kalau urin primer tadi masih ada kandungan protein dan glukosa. Tapi pada urin sekunder itu glukosa dan proteinnya sudah diserap oleh tubuh sehingga tidak ada gitu. Kalau ini nefronnya masih normal. Tempat terjadinya reabsorpsi itu berada di proksimal gitu.
Oke. Di proksimal ya tempat reabsorpsi. Kemudian berikutnya ya, tahap berikutnya yaitu tahap augmentasi ya, berada di tubulus apa? Distal ya, di tubulus distal. Di sini banyak urin sekunder. Nah, di sini prosesnya adalah terjadi penambahan urea. Jadi ureanya ditambahkan. Oke. Ya, di ureanya ditambahkan sehingga urin ini menjadi matang lah ibaratnya kalau saya berikan masakan. Ya. Oke, jadilah urin yang sebenarnya. Nah, jadi kemudian dibawa menuju ke tubulus kolektifus. Ya, menuju ke tubulus kolektifus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Proses pembentukan urin tidak ada masalah? Halo? Tidak, Ada Pak. masalah? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah berikutnya setelah terjadi pembentukan urin sampai di tahap augmentasi, kemudian dibawa menuju ke tubulus kolektifus. Dari tubulus kolektifus nanti akan dibawa menuju ke pelvis ginjal. Ya, akan dibawa menuju ke pelvis ginjal. Setelah dari pelvis ginjal, nanti dia dibawa menuju ke ureter. Ya, ke ureter. Dia akan dibawa menuju ke ureter. Nah, setelah dari ureter, dia akan ditampung. Di mana? Tampung di mana urinnya? Ditampung di mana? Kandung kemih. Di kantung kemih. Ya, urutannya sudah saya munculkan di share screen sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Ya, oke. Jadi di ginjal tadi terjadi proses tiga tadi ada filtrasi, reabsorpsi, augmentasi itu di ginjal. Ya, kemudian dibawa menuju ke kolektifus, menuju ke pelvis, menuju ke ureter, akan ditampung di kantung kemih. Kalau kantung kemihnya nanti penuh, nanti kamu akan mengalami hasrat ingin pipis, ya. Maka nanti dikeluarkan melalui uretra dan nanti keluar dari tubuh kita. Ya, sampai sini sudah jelas ya? Sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah, kalau udah kita lanjutkan.
Coba kalian amati gambar yang saya share itu. Coba beri kalian pendapat, ya, pendapat kalian. Apa yang kamu amati dari gambar itu? Keringetan, Pak. Pengeluaran keringat, Pak. Keringetan. Oke, betul, keringetan. Kapan kalian bisa keringetan? Saat berolahraga. Saat berolahraga. Kalau ada pertanyaan, kenapa kok kita bisa keringetan? Kenapa kok kita bisa keringetan itu? Kenapa kok kita bisa keringetan ya? Untuk mengeluarkan zat metabolisme, Pak. Untuk mengeluarkan zat sisa. metabolisme, zat sisa. Kenapa kalau nggak olahraga kita kok nggak keringetan? Apa sih fungsi keringetan pada saat kita berolahraga? Mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun. Mengeluarkan racun ya. Oke, katanya mengeluarkan racun. Memang racunnya seperti apa sih? Hah? Mengeluarkan racun. Racunnya seperti apa itu? Ya? Yes, tak panggil anak kesuwen. Coba. Untuk mengatur suhu tubuh, Pak. Oh iya, untuk mengatur suhu tubuh. Ya, jadi betul. Kenapa saat kita berolahraga kok kita banyak mengeluarkan keringat? Ya, tujuan utamanya satu, untuk mengatur suhu tubuh. Ketika kita berolahraga itu suhu tubuh naik. Kita tahu bahwa manusia itu termasuk makhluk yang bergolongan darah panas atau dingin ya? Panas, Pak. Panas. Artinya golongan darah panas itu suhunya harus dijaga tetap antara 36 sampai 37. Ya. Kalau nanti tubuh kita lebih dari 37, maka enzim-enzim yang ada di dalam tubuh kita nanti akan mengalami masalah dan tidak bisa bekerja. Sehingga tubuh kita nanti bisa mengalami denaturasi. Apa itu denaturasi? Denaturasi itu ibaratkan kalau ada telur dok kasih panas tinggi, ya seperti telur itu dimasak, maka akan telurnya mengalami perubahan bentuk. Nah itu namanya denaturasi. Tubuh kita juga sama, nanti kalau terlalu panas nanti akan mengalami denaturasi sehingga bisa mengalami kerusakan organ. Nah itu sangat beresiko. Nah, makanya anak-anak kecil kalau panas tinggi itu ada yang mengalami step. Step itu adalah peristiwa yang paling ringan dari akibat panas tinggi. Nah, untung Tuhan memberi mekanisme pada tubuh kita, ketika tubuh kita panas, maka tubuh kita mengeluarkan keringat. Ya. Kecuali orangnya sakit, nah ini keringatnya tidak bisa keluar. Itu lain lagi. Tapi ketika tubuh kita sehat, dan tubuh kita mengalami kenaikan suhu, maka nanti kita berkeringat secara otomatis. Oke, itu fungsi dari berkeringat ketika kita berolahraga. Yang mengeluarkan keringat apa ya? Organ apa ya? Kulit, Pak. Kulit, betul. Ya, inilah kalau kita lihat kulit, penampang kulit kita itu sebetulnya ada 3 lapis. Ada 3 lapis. Di antaranya ada epidermis,
kemudian ada dermis, dan bagian paling bawahnya adalah lapisan subkutan. Lapisan subkutan. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi 3 lapis ini nanti punya fungsi masing-masing. Kita bahas dari epidermis dulu. Epidermis ini sebetulnya ada bermacam-macam lapisan, ya, ada 4 gitu ya sebetulnya. Tapi di sini disebutkan 3 yang paling pokok, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk itu cirinya kalau kita gosok kulit kita, maka kulit kita itu bisa kelihatan jadi putih. Nah, orang Kudus itu nyebutnya apa ya? Besisik ya? Betul, besisik namanya. Kalau kita gores itu jadi putih kulit kita. Nah, itu lapisan tanduk. Ya, setiap saat sel-selnya akan mati dan di sini tidak mengandung pembuluh darah. Kemudian di bawahnya lagi ada lapisan Malpighi. Nah, di sini mengandung pigmen. Lebih detailnya lagi, saya munculkan yang ini. Sudah muncul di layar kalian? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, pakai bahasa Inggris ya itu ya. Ya, saya jelaskan dulu. Nah, paling dasar itu ada 4 sebetulnya, tapi di situ disebutkan ada lapisan lucidium. Ya. Lucidium itu hanya di bagian-bagian tertentu. Oke, dari atas dulu. Dari atas itu stratum corneum. Stratum corneum itu sama dengan lapisan tanduk tadi. Ya. Di sini banyak sekali sel-sel yang mati, dead cell itu banyak sekali di situ. Ya, di sini tidak ada pembuluh darah yang mengalir. Nah, di situ nanti kalau kita gores kulit kita, maka kulit kita akan kelihatan putih gitu ya, atau orang Kudus nyebutnya besisik. Kemudian di bawahnya ada stratum lucidium. Tadi tidak di semua kulit ini ada, ya, karena di sini tipis dan kelihatan transparan di sini. Paling banyak itu ditemukan di kulit pada bibir, ya itu paling banyak. Kemudian di bawahnya lagi ada stratum granulosum. Stratum granulosum atau disebut dengan sel granula biasanya. Nah, ini juga banyak keratin. Keratin itu yang biasanya menyebabkan keringat kita itu menjadi berbau, ya itu gara-gara keratin itu. Keratin ini sebangsa protein sebetulnya. Nah, tapi ini kalau ada bakteri, keratin ini akan jadi konsumsi oleh bakteri yang menyebabkan keringat kita ini tadi berbau kurang sedap tentunya. Itu gara-gara keratin. Oke, lanjut. Ada di bawahnya ada stratum spinosum. Ya. Oke, di sini yang paling tebal sebetulnya. Karena apa? Di sini terjadi paling banyak proses pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis di sini ya. Jadi kalau ada kulit mati, yang menggantikan itu yang bagian ini. Dia selalu bermitosis atau membelah terus. Oke, paling dasar ini ada stratum basal. Stratum basal disebut juga badan Malpighi kalau tadi ya. Nah, disinilah ada melanosit atau zat yang menghasilkan pigmen. Jadi kalau ada orang putih, itu berarti pigmennya sedikit. Nah, tapi kalau ada orang yang hitam sampai gosong, ya berarti pigmennya banyak. Pigmen itu protein sebetulnya. Oke, semakin banyak pigmennya, berarti orangnya semakin gelap kulitnya. Oke, masih di epidermis, ya di sini lebih dalam lagi. Oke, dulu waktu awal-awal pandemi, untuk bisa meningkatkan imun, katanya kita harus lebih banyak berjemur ya kemarin ya, betul itu? Betul, Pak. Iya, Pak. Oh, oke. Pertanyaan saya, apakah kalian
sangat setuju dengan pendapat itu bahwa kalau kita kepingin meningkatkan imunitas tubuh kita harus banyak berjemur. Setuju atau tidak? Tentunya kalau setuju, kalian beri argumentasi. Kalau nggak setuju juga beri argumentasi. Oke, tidak saya tunjuk dulu. Ada yang berani berargumentasi dulu. Silahkan. Siapa? Apakah betul? Nah, kalau kita berjemur itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kan rame kemarin waktu awal-awal pandemi itu. Gimana? Ada yang berkomentar? Silahkan. Silahkan. Apa saya panggil? Saya tunjuk. Silahkan. Tidak, Pak. Tidak bisa meningkatkan, tidak mampu meningkatkan imun tubuh. Kenapa? Kenapa, Fiandara? Karena berjemur hanya membuat virus tidak kuat bertahan di kulit, di tubuh. Di tubuh. Nah, karena hanya di tubuh tadi ya. Virusnya di tubuh, padahal kalau berjemur hanya di treatment di kulit saja gitu, Fiandara ya. Kan Pak, kalau berjemur itu buat virus tidak mampu bertahan di dalam tubuh, kan buat meningkatkan imun tubuh. Gitu. Berarti tidak bisa ya jawabannya ya? Ya, tidak bisa. Tidak bisa. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Silahkan kalau ada jawaban yang lain. Syahid mau jawab? Benar enggak, Hid? Kalau kita berjemur itu meningkatkan imunitas. Fiandara tadi bilang tidak bisa. Menurut kamu gimana, Hid? Bisa, Pak. Bisa. Kenapa kok bisa? Argumentasinya gimana? Karena cahaya matahari mengandung vitamin D yang mempunyai efek imunomodulator yang bisa memperbaiki sistem imunitas tubuh. Gitu ya. Jadi jawabannya bisa ya? Ya, Pak, bisa. Jawabannya bisa karena ada imunitas di dalam kulit tadi ya. Apa tadi? Apa? Imunomodulator. Imunomodulator ya. Iya. Oke. Nah, satu lagi pendapatnya siapa? Ayo. Apakah berjemur bisa meningkatkan imunitas tubuh? Dari gambar yang saya share itu sebetulnya ada petunjuk di situ Itu ya. tadi yang menjawab Mirza Danis Guswara, Pak, kelas 8M. Ya, Danis, betul saya tahu. Ada yang lain yang bisa menjawab? Silakan. Andrea mau menjawab? Halo? Kayak malu-malu dari tadi nyala mic, padani meneh. Iya Pak, bisa Pak. Bisa, kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa? Hah? Ayo Andrea, kenapa Andrea kok bisa? Kok lama. Coba kalian perhatikan gambar yang saya share di layar itu ya. Oke, itu sengaja saya tulis berbahasa Inggris.
karena saya ngambilnya dari buku-buku referensi yang pakai bahasa Inggris, buku Campbell ini ya. Oke, nah kalau ada pendapat bahwa apakah nanti berjemur bisa meningkatkan imunitas, ya, oke, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oke, kenapa? Nah, jawabannya kalian bisa melihatnya di situ pada lapisan stratum germinativum atau stratum basal yang tadi ada melanosit tadi. Ya, di situ kalau kalian lihat, di situ banyak diproduksi antimikrobial, ya, antimikrobial. Nah, antimikrobial di sini hanya untuk melawan bakteri atau kuman yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit, ya. Nah, kemudian di sini ada proses pembakaran kolesterol, ya. Di sini kolesterol diubah menjadi vitamin D pada paparan sinar UV. Ya, sinar UV itu hanya ada di matahari, ya. Jadi di sini hanya mengubah kolesterol menjadi vitamin D. Maka pendapat yang benar kalau kalian berjemur itu justru hanya mendapatkan vitamin D yang kita peroleh dari kolesterol yang ada di dalam tubuh kita. Pak, di mana sih kolesterolnya? Kolesterol itu berada di lapisan subkutan, ya, di lapisan subkutan. Oke, jadi di sini ketika kamu berjemur terjadi pengubahan kolesterol menjadi vitamin D. Jadi nek kamu mendapatkan vitamin D secara gratis, silahkan kalian berjemur dan menjadi sehat. Kenapa sehat? Karena kolesterolnya dibakar. Tuh ya. Jadi tidak bisa menimbulkan imunitas tubuh. Jadi kalau kemarin waktu-waktu awal pandemi kok banyak pendapat supaya nggak kena corona kalian berjemur. Oh, itu salah besar ya. Itu salah. Sampai ada orang yang sampai berjemur sampai gosong. Wah, itu kalau bagi orang yang tahu ya ketawa-ketawa aja gitu ya. Ya, makanya kalau ada pendapat, sebisa mungkin kalian baca artikel yang lain. Nah, apakah pendapat itu benar atau tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, saya punya pertanyaan lain loh yang ada tentang kehidupan sehari-hari kita. Ya, pertanyaannya, kalau ada pendapat, kalau kita berkeringat banyak, maka lemak kita terbakar. Saya ulangi, ada pendapat, kalau kita berkeringat banyak, lemak kita terbakar. Apakah kalian setuju atau tidak? Kan ada kaitannya dengan keringat ini ya. Oke, apakah kalian setuju atau tidak? Oke, tidak saya tunjuk ya. Yang berpendapat, yang berargumen, nanti saya rekam, pasti saya beri tambahan nilai. Kalau kita banyak berkeringat, lemak kita terbakar. Pernyataan itu setuju atau tidak? Silakan. Ada yang mencoba menjawab? Silakan. Tidak. Tidak, Pak. Tidak setuju. Kenapa kok nggak setuju? Ayo, kenapa kok nggak setuju? Karena dengan derasnya keringat yang menetes, maka kalori pun sudah terbakar sangat banyak. Padahal berkeringat tidak ada hubungannya dengan pembakaran lemak. Berkeringat merupakan proses pendinginan yang dilakukan oleh tubuh untuk menjaga suhu tubuh yang optimal, Pak. Betul sekali. Kembali ke awal tadi, berkeringat itu untuk menjaga stabilitas suhu tubuh. Nah, jadi tidak ada kaitannya dengan pembakaran lemak. Nah, jadi di sini yang dibakar adalah kalori. Ya. Kalori yang dibakar. Kalori apa tuh, Pak? Kalori itu adalah
energi yang kita peroleh dari makan. Energi yang kita peroleh dari makan. Nanti kalori nanti disimpan di namanya glikogen. Nah, nanti kalau disimpan di otot, ototnya dipakai untuk kerja, nanti berarti kalori itu yang dibakar. Lemaknya ya nggak terbakar. Kali misalkan kalau kamu berada di tempat dingin, nah maka lemaknya itu nanti akan terbakar untuk menghangatkan suhu tubuh kita. Jadi keringetan itu hanya untuk menurunkan suhu tubuh. Kalau kita berolahraga sampai keringetan, berarti yang dibakar hanyalah kalorinya, bukan lemaknya, gitu ya. Jadi jangan salah persepsi. Engko seneng, wah keringetku akeh, engko aku iso langsing. Oh salah itu ya. Itu salah. Jadi yang terbakar hanya kalorinya. Itu yang dilakukan oleh Andre tadi. Terus caranya melangsingkan gimana, Pak? Oh, caranya melangsingkan. Ya. Oke, cara melangsingkan gampang. Kamu waktu membahas pencernaan, nah sebenarnya dulu itu saya kepengen membahas ini ya. Oke. Jadi intinya gizi seimbang. Waktu kita bahas pencernaan, saya singgung nggak gizi seimbang? Dulu. Iya, Pak. Saya singgung ya? Saya singgung kemarin waktu semester 1 ya. Iya, saya singgung. Oke, intinya gizi seimbang ya. Nek kamu kepengen tidak gemuk, antara yang kamu masukkan ke tubuhmu sama yang kamu keluarkan itu harus sama. Kamu dulu sudah saya ajarin cara ngitungnya. Nek makan nasi sepiring, kita itu memasukkan berapa kalori. Nek kita berolahraga lari sekian kilo, yang kita keluarkan untuk lari itu berapa kalori. Itu sudah ada. Kalau kamu bisa menghitung setiap harinya, kamu bisa menjaga tubuhmu itu bakal bisa semakin kurus atau semakin gendut. Pak, berarti kesimpulannya semakin kurus berarti makannya dikurangin, Pak. Iya, dikurangin. Jangan sampai nggak makan, salah ya. Makannya saja yang dikurangi. Kalori yang masuk ke tubuh dikurangi. Bukan tidak makan, salah kalau tidak makan. Cara nguranginya bagaimana? Ya pilih makanan yang kalorinya rendah. Jangan memilih makanan yang kalorinya tinggi. Itu. Pak, kalori yang tinggi itu contohnya gimana? Misalkan kamu makan daging, itu kalorinya tinggi. Makan nasi, kalorinya tinggi. Maka pilih pengganti nasi yang kalorinya rendah. Apa misalkan beras merah, kayak gitu. Nah, caranya begitu. Bukan untuk melangsingkan tubuh nggak makan, salah besar. Tapi mencari sumber kalori yang kalorinya rendah gitu. Itu ya, Andra ya. Sambil nanti Oke, baca Pak. Terima buku kasih. paket yang semester 1. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada enggak? Silakan. Enggak ada? Oke, kalau Pak. tidak ada saya lanjut. Ada? Enggak ada? Tidak. Tidak. Oke. Saya lanjut. PowerPoint-nya sudah berubah? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik. Di lapisan berikutnya yang lapisan tengah atau dermis itu ada pembuluh darah, ada kelenjar keringat, ada kantong rambut. Nah, ada juga ujung-ujung saraf, nanti ada di dalam lapisan dermis. Nah, ini pembuluh darah saya kira udah tahu. Kelenjar keringat berarti untuk mengeluarkan keringat. Kantong rambut berarti tempat tumbuhnya akar rambut. Ujung-ujung saraf berarti nanti kulit kita bisa merasakan panas, dingin, dijiwit atau tekanan itu karena ada saraf di dalam lapisan dermis. Kemudian fungsi kulit yang lain. Nah, ini bisa kalian baca sendiri apa fungsinya. Satu, jelas sebagai pelindung ya. Yang kedua, menyimpan
kelebihan lemak, menyimpan kelebihan lemak. Di mana ini disimpan? Di lapisan subkutan, lapisan yang paling bawah ya. Tempat pembuatan vitamin D tadi sudah saya bahas, yang dibakar ini kolesterol diubah menjadi vitamin D karena ada paparan sinar UV ya. Sebagai indera peraba tadi karena ada sel sarafnya. Sebagai pengatur suhu tubuh karena tadi mengeluarkan keringat bisa menurunkan suhu tubuh itu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas saat kita dingin itu keringatnya sedikit. Saat kita panas, suhu di sekitar panas, maka kita banyak makan keringat. Kenapa kok seperti itu? Ya, saat kita berada di tempat dingin, pembuluh darah kita itu mengerut, ya, mengerut. Kalau mengerut berarti aliran darah yang ke kulit itu sedikit, maka keringat tidak keluar. Ya, ketika suhunya panas, suhu tubuh panas, maka pembuluh darah melebar. Maka aliran darah banyak. Kalau aliran darah banyak, otomatis kelenjar keringat mengeluarkan keringat yang banyak. Ya. Kulit saya anggap sudah. Gak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan tentang kulit? Tidak, Pak. Tidak ada. Saya lanjutkan. Ya. Berikutnya. Nah, coba organ apa yang muncul di layar ini? Hati. Hati, betul. Betul sekali, adalah organ hati. Kalau ditanya letaknya di mana? Letaknya di mana ya, hati? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Di mana letaknya ya? Kok nggak ada yang tahu? Tak tunjuk aja. Ken Ayu. Nah, Ken Ayu. Hati letaknya di mana? Iya, Pak. Hati letaknya di mana? Di bagian kiri. Di bagian kiri gimana maksudnya? Di perut kanan atas tepat di bawah tulang rusuk, Pak. Di bawah tulang rusuk. Nah, di rongga perut berarti ya? Di rongga perut. Iya, Pak. Sebelah kiri menurut kamu ya? Kanan, Pak. Oh, kanan. Kanan, Pak. Di rongga perut sebelah kanan. Betul sekali. Di rongga perut sebelah kanan. Oke, ada yang pertanyaan yang kedua. Apa yang menyebabkan urin kita itu atau BAB kita berwarna kuning? Ada kaitannya dengan hati loh ini. Ada yang bisa jawab? Karena kurang air, Pak.
Kurang air. Oke, karena kurang air. Siapa mau sing jawab kok aku malah orang ngerti. Yang jawab siapa tadi? Ardita, Orang Pak. terekam. A? Ardita, kelas 8F. Oh, Ardenta RD ya. Nah, wes, ketok. Ya. Kurang minum air. Ya. Oke, tak catat Ardenta. Kurang minum air. Setuju ndak yang lain? BAB kita itu gara-gara kurang air menjadi kuning. Tidak. Tidak. Kenapa Viandara kok tidak? Berarti ada jawaban yang lain kalau tidak ya. Apa jawabannya? Karena kalau berwarna kuning itu berasal dari pigmen yang disebut unokrom. Unokrom diproduksi oleh tubuh yang memecah hemoglobin atau protein pembawa oksigen dalam sel darah merah. Iya, betul. Jadi yang membuat warna urin atau BAB kita itu kuning itu karena zat yang berasal dari perombakan sel darah merah. Yang sel darah merah itu cirinya ada hemoglobinnya atau Hb. Bagaimana sih proses perombakannya? Saya share dulu video tentang perombakan sel darah merah sehingga dihasilkan warna pada urin atau BAB. Bentar. Device saya nge-lag. Udah muncul ya? Udah ya? Udah, Pak. Udah, oke. Audionya saya matikan. Ya. Oke, jadi di sini sel darah merah, red blood cell itu mati ya. Jadi umurnya hanya 120 hari. Ya. Sel darah merah kita umurnya hanya 120 hari. Ketika dia udah tua, nanti dia mengalami kematian. Ya. Saat dia mati, nanti ada proses penghancuran. Ya. Proses penghancurannya ini nanti sel darah merah yang tua nanti dipecah menjadi dua bagian dulu ya, yaitu ada globin dan hemin. Oke, jadi ada globin dan hemin. Saya ulangi, sel darah merah yang sudah tua akan dipecah menjadi dua, yaitu globin dan hemin. Kemudian ada proses berikutnya, globin dan hemin ini akan dipecah lagi ya, akan dipecah lagi. Untuk globinnya ini nanti dipecah menjadi asam amino atau protein ya, yang nanti dipakai tubuh kembali reuse untuk pembentukan protein ya, untuk globinnya. Globin diubah menjadi asam amino atau protein. Jadi asam amino itu bahannya protein lah gitu ya. Oke, eman kalau dibuang, tubuh bisa memanfaatkan kembali. Kemudian yang hemin itu pertama dipecah menjadi zat besi. Ya, dipecah menjadi zat besi. Di hemin ada dua pecahan nanti. Jadi zat besi yang pertama. Zat besi ini dipakai untuk pembentukan Hb yang baru atau pembentukan sel darah merah yang baru. Ini zat besinya ditransfer ke mana? Ke liver kita, ke hati kita. Oke, Fe kita ditransfer. Nah, setelah di hati nanti akan dibawa menuju ke tubuh.
lewat mana? Tulang. Di sini yang dimaksud di sini adalah sumsum merah yang berada di dalam tulang. Saya ulangi, pecahan hemin yang pertama itu berupa zat besi, ya, yang kemudian dibawa ke hati, ditransfer ke hati, ya, dari hati ditransfer menuju ke tulang. Tepatnya yang paling tepat adalah di sumsum merah. Ya, di sini akan dialirkan setelah jadi darah, dialirkan menuju ke sirkulasi darah atau pembuluh darah. Umurnya beredar di darah hanya 120 hari. Itu ya di darah. Oke, di saat yang bersamaan nanti pecahan hemin yang lain ya nanti akan menghasilkan biliverdin. Ya, saya ulangi, hemin nanti pecah menjadi yang kedua, tadi yang pertama zat besi, pecahan hemin yang kedua ini biliverdin. Biliverdin nanti akan diubah menjadi bilirubin. Ya, biliverdin diubah menjadi bilirubin. Ya. Oke, kemudian di dalam hati bilirubin, ya, setelah ditransfer di hati, bilirubin dibawa menuju ke kantung empedu, ya, kantung empedu. Setelah berada di kantung empedu, dia dibawa ke small intestine. Small intestine itu usus halus, ya. Jadi bilirubin atau kantung empedu ini dialirkan menuju ke usus halus, ya. Kalau ada bakterinya langsung bakterinya disikat gitu. Nah, jadi bisa ngambil bakteri ya. Kemudian jadi urobilin, kemudian jadi sterkobilin yang menyebabkan warnanya menjadi kuning ini gara-gara zat ini ya. Nah, ini bisa masuk ke feses atau BAB, atau ketika di usus besar ini masuk ke pembuluh darah yang nantinya akan terbawa menuju urin, ya, menuju ke urin. Yang dibawa ke urin hanya 10-15%. Dibawa ke urin. Itu ya. Oke, jadi ada proses-proses itu yang menyebabkan warna BAB kita atau warna urin kita menjadi kuning. Di situ adalah zat yang berasal dari bilirubin, ya. Saya ulangi, bilirubin. Dari mana Pak bilirubin? Berasal dari zat sisa perombakan sel darah merah. Ya, sel darah. Oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, sedikit lagi ya. Oke, terus ini saya mau ada acara dengan jarum profiling. Oke, sedikit lagi. Fungsi hati yang lain ya, fungsi hati yang lain. Ya, coba bisa dicatat ini. Oke, satu, menawarkan racun. Menawarkan racun. Racun yang seperti apa tuh yang masuk Pak? Alkohol, ini juga racun. Antibiotik, obat yang kamu minum itu juga racun di tubuh kita. Harus dikeluarkan. Kemudian menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Kemudian mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Tempat pembentukan protombin menjadi fibrinogen. Protombin fibrinogen ini berarti kaitannya dengan proses pembekuan darah itu loh. Oke, terus tempat pembentukan empedu ya, tadi empedu itu yang menyebabkan zat warna kuning pada BAB dan urin kita. Oke, sampai di sini dulu saya absen ya sebelum saya akhiri. Oke, coba minta tolong dinyalakan kamera wajahnya kelas 8F dulu, silakan. Silakan kelas 8F.
Kamera wajahnya dinyalakan. Lebih cepat, lebih baik. Silahkan. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Lebih cepat, lebih baik ya. Silahkan. Silahkan 8F lebih dulu. 8F silahkan. Delapan F lebih lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 21. 8F, 8F silahkan. Baru 22. 23 silahkan. 8F. 24. Oke, 30 detik lagi akan saya lanjutkan ke 8G. Siap-siap 8G. 30 detik lagi. Silahkan 8F. 15 detik lagi. 8F, 15 detik lagi. Silahkan yang belum nyalakan kamera wajahnya. Silahkan 5 detik lagi. Oke, kelas 8F boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Boleh langsung live 8F. Oke Pak, terima kasih Pak. Dilanjut kelas 8G. 8G, silahkan dinyalakan kamera wajahnya. Silahkan 8G, semakin cepat semakin baik. 8G, silahkan. Semakin cepat berarti kamu semakin cepat juga meninggalkan daring ini. Ya, silahkan 8G. Silakan 8G. Baru 9 yang menyalakan. Silakan 8G, 8G. Ayo 8G, ayo 8G, silahkan dinyalakan kamera wajahnya. Aduh 8G. 8G silahkan. Ayo 8G, 8G. Ayo silahkan 8G. Oke 8G. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 20 anak ini ya. Ya wes ndak mau tak anggap ora hadir di daring. Oke, 5 detik lagi akan saya lanjutkan ke 8H. 5 detik lagi saya lanjutkan ke 8H. Silahkan 8G dinyalakan kamera wajahnya. Iku salsa kok wajahnya ora ketok ngono piye. Anggun bareng ya tangane tok ngono piye. Yo wajahnya diketokke. Yoga Dasri. Pak, Ya. kameranya Salma nggak bisa dibuka. Oh, Salma nggak bisa dibuka. Ya, oke, Salsa.
Ya wes, oke. Bisa dimatikan kamera wajahnya 8G dan boleh langsung live. Silakan. Silakan dilanjut Mas 8H. Bentar, Mbak. Silakan 8H dinyalakan kamera wajahnya. Ya. Apa? Pak, izin nggak pakai seragam, Pak. Ya. Wih, Raka kok lagi numpak bis iki lunga ning ndi Raka? Pulang, Pak, Dari mana ini? dari Solo, Pak. Oh, dari Solo. Ya. Berarti menuju ke Solo apa menuju ke Kudus ini? Menuju ke Kudus, Pak. Oh, menuju ke Kudus. Ya, hati-hati. Nah. Oke, 8H. 8H. Reki Dwivian ada enggak Reki? Reki Dwivian. Orang mana meneh? Halo, Reki Dwivian ada enggak ya? Tidak ada Reki Dwivian. Oke, kalau sudah nyalakan semuanya, kelas 8H boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Terima kasih sudah bergabung pada daring pagi hari ini. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.